KKN, sebuah proses yang pasti dilewati oleh para mahasiswa, di mana kita mendapatkan lokasi baru, teman baru, suasana baru, dan ya begitulah. Dan di dalam video ini kami akan menunjukkan semua kegiatan dari kami khususnya kelompok 56 Atma Jaya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Terpantau Ordi gabut, tidak ada lagu. Di sini kita full bass. Pada malam 20 Desember kami mengantar barang menuju lokasi KKN kami untuk memenuhi akomodasi selama KKN. Dan disinilah desa kami, Desa Jati yang terletak di Kecamatan Ponjong di Kabupaten Gunung Kidul. Bisa dilihat, kebanyakan warga di sini bekerja sebagai petani dan ya, sekeliling kami ya hanya sawah. Tapi tidak apa-apa karena udaranya masih asri dong. Tapi sebelum itu, kita perkenalan singkat dulu yuk sama teman-teman khususnya dari kelompok 56. Untuk yang pertama, ada Ordi. Dia ini ketua kami, dia pintar cari duit, master lato-lato, tapi orangnya jahil. Kemudian, ada Theo. Dia ini orangnya belibet, terus juga bucin, dan juga orangnya iya-iya aja. Kalau ada yang ngajak, iya gitu aja. Selanjutnya ada Inov. Dia ini orangnya absurd, kemudian si paling Jawa, tapi dia juga bapaknya kelompok. Terus ada Rina. Dia ini gampang dikibulin, terus orangnya receh, tapi dia juga care kok sama kita semua. Terus ada Semi dan juga Dinda. Dinda itu heboh, cat lover, dan juga kembarannya Semi. Dan Semi ya bisa dibaca deh. Selanjutnya ada Lisa. Dia ini orangnya galak, laundry berjalan, tapi juga supplier makanan. Selanjutnya ada Helena. Dia ini orangnya bengean, misterius girl, tapi dia murah senyum loh. Kemudian selanjutnya ada buat L. Dia ini orangnya ceria, takut hantu, dan juga yang paling bocil di antara kita semua. Kemudian last but not least ada Agung. Dia ini orangnya paling peduli, bijak, dan juga suka bernyanyi. Dan inilah perjalanan kami semua kelompok 56 KKN Atma Jaya. Oke, halo semuanya. Hai guys, kenalin, nama aku Theo. Hai, perkenalkan nama saya Alfayana. Saya dari kelompok 56. Saya dari jurusan hukum. Jadi KKN itu tadinya merupakan suatu hal yang benar-benar aku takutin karena aku bakalan tinggal di suatu desa dengan anggota kelompok yang gak aku kenal. Menurut aku, awalnya KKN itu berat. KKN itu yang awalnya nggak kenal sama semua anggotanya, terus kenalan, berusaha mengerti kepribadiannya yang beda-beda, sampai mikirin mau bikin pokok apa, sampai akhirnya keberangkatan dari live-in, terus penerjunan. Awalnya pasti shock sih, apalagi di rumah, di posko nggak ada sinyal, bener-bener kena mental lah. Jadi awal tuh ya sama kelompok nyambung. Kita walaupun nggak sefrekuensi tetap alhamdulillahnya nyambung, masih bisa ditoleransi ya satu sama lain dari jokes dan lain-lainnya. Jujur kalau pertama KKN itu ya udah ada bayangan sih bakal asik, dan juga pasti banyak teman-teman baru juga. Terus juga suasana baru, ketemu orang-orang yang notabene orang desa, dan penasaran juga sih sebenarnya. Walaupun kalau dari aku sendiri ya memang tinggal di Wonosari, jadi ya udah lumayan ada spoiler dikit karena
lumayan banyak juga teman-teman yang dari daerah sana. Tapi setelah aku menjalaninya selama 1 bulan ternyata asik banget. Terus juga mungkin karena anggota kelompoknya itu tipe-tipe yang punya pemikiran 11-12 dan punya pemikiran yang santai tapi selesai gitu. Terus warga sekitar juga menerima kami, terus membantu kami dalam menyelesaikan proker, terus bener-bener yang kayak support banget buat kami gitu. Kita tuh bener-bener nggak tahu siapa aja anggota kelompok, dan apalagi kita tuh harus nginap 1 bulan di rumah orang dan di desa yang benar-benar nggak ada sinyal, kita nggak tahu harus apa. Tapi ternyata setelah udah ngejalanin itu, semuanya tuh kayak kerasa enak aja gitu. Ditambah lagi kayak teman-temannya tuh enak diajak ngobrol, enak diajak buat main. Jadi semuanya tuh kerasa nggak berat. Jadi kayak ternyata KKN itu tuh sangat menyenangkan. Di awal-awal KKN, kami dan kelompok banyak berkunjung ke rumah-rumah warga dengan maksud untuk menanyakan apa kebutuhan dari warga desa Jati, dan juga kami mensinkronkan dengan program kerja yang kami miliki sehingga nantinya program kerja dapat berjalan selaras dengan tujuan dari warga desa Jati. Kami juga banyak menghabiskan waktu di posko bersama induk semang, dan ya bisa dilihat ini ada anak dari induk semang kami namanya Sila. Karena dia masih kecil, kami banyak menemaninya bermain, mewarnai, dan sebagainya. Dan juga kegiatan di posko kami, ya seperti ini, nongkrong di depan. Dan begitulah, dengarkan saja kesenangan yang kami miliki. Pada malam hari, kami juga berkumpul dengan para karang taruna untuk menyanyikan lagu dan juga bersenda gurau bersama. Kami juga tidak lupa untuk bersih-bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Asik. Ngapain bunda? Ngapain? Di zoom. Dan juga putri tidur kami sedang menikmati tidurnya. Terserah aja Mbak Dinda. Jadikan hanya satu-satunya sandang banget. Awal ngikut KKN tuh cuma karena ingin memenuhi 2 SKS. Kemudian berlanjut dengan pembekalan yang dilakukan tiap hari Sabtu, dan kami akhirnya punya kelompok dengan prodi yang berbeda, terus juga punya sifat dan pikiran beda-beda. Mungkin di awal masih malu, masih canggung, tapi karena kami sering berkomunikasi, diskusi bareng, karena kan juga ada proker kelompok yang harus kami bahas, akhirnya kami jadi sedikit lebih mengenal anggota dan individu masing-masing. Jadi tanggal 20 tadi juga udah dikasih lihat kita berangkat, itu lumayan mager sih sebenarnya sih. Tapi ya gimana ya, buat akomodasi kita semua juga, kalau misalnya kita nggak kayak gitu juga ya jadinya nggak bakal terpenuhi semuanya lah. Terus juga jadi kita jalan malam itu, kita kumpul dulu di kosnya Agung, ambil pick up, terus kita jalan ke kontrakan Ordi buat ngambil barang-barang. Nah si Ordi ini, dia itu waktu itu bawa galon. Aku juga kaget pribadi sih, karena aku juga nggak ngerti sih anak-anak. Kayak galon mereka bawa kayak, ya ampun, 35 galon le mineral. Itu kalau misalkan si Ordi udah pakai seragam le mineralnya itu udah cocok tuh jualan galon tuh di situ sumpah. Terus apa ya, waktu dia datang kita makan dulu, habis itu dah kita terus berangkat ke tempat Ordi.
seperti ini. Haus ya, ya. Asam juga mulut kan? Asam. Gimana ya kalau gitu? Air, haus, rokok nggak ada. London, London. London. Sampai situ. Yang pertama kita bahas bukan proker tapi bagaimana kita Natalan. Ya udah karena rumahku di Wonosari, keluargaku juga di Wonosari, akhirnya ya udah guys, ayo sudah Natalan di Wonosari aja, di gereja Wonosari. Nanti habis misa ke rumahku lah kita, biar tahu rumahku juga. Udah tuh akhirnya kejadian. Anjay. Waktu itu yang jelas program pertama yang kita jalanin itu bimbel. Kemudian ngajar bimbel anak SD yang penuh dengan kesabaran ekstra gitu kan. Bayanganku sih bakal nggak rame yang datang, tapi ternyata wow, banyak juga sih ternyata yang datang anak-anaknya. Cukup antusias sih, appreciate untuk warga-warga khususnya Desa Jati sih. Walaupun yang datang bimbel besok-besok setelahnya tuh bukan hanya dari Desa Jati, ternyata dari desa-desa sebelah juga banyak yang datang. Artinya berarti bimbel kita sukses gitu. Apa itu bahasa Indonesianya? Yang kelas 1 di sini siapa sih? Kamu suruh maju habis ini kok itu. Ya ulangi. Ayo ngomong. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Thank you. Coba. Terus kegiatan hari-hari ya paling sama bocah sih. Bocah-bocah di sana ya banyak sih yang main atlato juga. Nah itu sih, ya gimana ya? Kita dekat sama bocah juga. Seneng tapi kadang terlalu dekat juga. Kadang nyebelin gitu. Kayak setiap pagi gitu. Mas Ordi, Mas Ino, Mas Theo, Bang Agung. Wah, itu pagi-pagi belum bangun kan kayak astaga, dari kerubungin udah pada main kotak. Kayak sebel sih, pengen marah, cuma kayak ya namanya masih bocah kan. Kita ngejalanin bimbel itu waktu awal sebelum sekolah itu kita jalanin seminggu 3 kali kalau nggak salah bimbel. Nah uniknya ini waktu itu kita bimbel jadwal itu jam 8 ya. Dan posko kita dengan tempat kita bimbel itu nggak terlalu jauh. Malah kalau bimbel yang semangat bocah-bocah ya, kita juga kayak ya udah gitu. Bimbel jam 8 atau jam 9 gitu yang anak-anak udah datang jam 7 gitu kan, kita bingung juga. Terus belum pada siap-siap kan. Jam 6:30, around jam 7 pagi itu anak-anak itu sudah kumpul di posko kita terutama yang cowok-cowok ini masih tidur
masih tidur, masih terlelap. Terus main lato-lato itu nggak bakalan aku cobain sih kalau aku di rumah. Kalian tahu kan lagi tren lato-lato? Tren lato-lato gitu. Tiap pagi itu, ya ampun, aku mau tidur. Ini buat beli apa? Kalau kamu nabung kira-kira 700 ditambah 67 yang terakhir. Terus tuh kami juga mungkin di kelompoknya lebih akrab juga karena di tempat kami tuh nggak ada sinyal. Jadi karena nggak ada sinyal, kami jarang main HP, lebih banyak ngobrol gitu. Akhirnya bisa kenal lebih dalam teman-teman yang lain. Terus yang juga kami kalau mau nyari sinyal itu harus ke balai desa. Jadi ini di kelompok 56 tiap hari itu ke balai desa cuma buat cari sinyal. Mungkin scroll TikTok, scroll Instagram, WA. Nah, kebetulan aku pakainya Telkomsel. Jadi kayak susah banget sinyalnya. Apalagi kayak aku biasanya kan kayak ya tiap hari yang scroll TikTok, scroll IG, nonton YouTube atau main game kan apa-apa perlu sinyal gitu kan, kayak mikir wah ini selama sebulan kayak gini nggak bisa sih, susah, berat. Awalnya mikir gitu, tapi ya selama jalan ya alhamdulillah ya lancar. Tapi emang kalau mau nyari sinyal gitu kan harus ke balai desa Padukuhan Karangasem. Sinyal lumayan, jadi kalau kesana ya bisa ngabarin saudara, bisa main gitu, bisa ngabarin orang rumah, ngabarin ayang gitu kan. Kalau jualan kan pasti udah bersih. Haki kita tuh bagus guys. Jadi punya Rina turun berapa? Plus. Nonton apaan pak? Masak herbal. Masa-masa kelam stand up comedy. Ini yang kamu dapat sama KKN ya? Gabut. Menurut saya pribadi mengajarkan kita sendiri sebagai seorang pribadi untuk lebih terbuka, lebih sadar terhadap sekeliling kita dan bagaimana selayaknya seorang manusia bersikap dengan lingkungannya. Terus habis itu minum air kelapa yang bener-bener fresh diambil dari pohonnya. Terus banyak hal lah yang nggak bisa aku ungkapin karena terlalu banyak kenangan yang kita bikin di sana gitu. Itu cengkraman harus kuat. Oh emang udah ada itu ya. Bisa pak? Kina 1
kasih mbaknya itu satu. Itu satu. Jadi kamu jatuh. Terus juga kita jadi sering sosialisasi sama warga desa. Kemudian dulu kan seperti itu ya, lincip satu lincip laras satu tumpengnya aslinya ngono kuwi masalah biyen ki ora ngono alat itu udah campuran sih Bu, campuran dari bule, dari Korea, dari Ini nih aslinya putih loh Mbak. Aslinya putih. Dia asli putih nih. Tuh. Coba kalau di sini sebulan disuruh ke sawah sama Mbah Mur. Makin. Dadah, dedek, dadah. Dadah. Orangnya duple toh. Nggih. Joget, coba joget. Kayak di TikTok. Kebetulan mereka tuh waktu pendadaran lulus ujian tuh kita semua udah di lokasi ini kan, posko KKN. Jadi kita nggak bisa datang pas mereka itu lulus. Kebetulan Dinda, Rina, dan El waktu itu mereka sudah duluan pendadaran. Gak tau si Rina Semhas, dia bilang Semhas. Ya ibaratnya mereka sudah lulus secara unofficial. Jadi Agung memang sih kalau menurutku sendiri, Agung itu dia tuh kalau sama teman itu ya Alfayana, Dinda, sama Francisca. Jadi karena sekalian ngerayain sama juga apa ya, biar lebih kompak. Terus aku juga kayak sekalian minta maaf gitu karena kita yang lainnya nggak bisa datang ke kampus mereka kan, kayak ngucapin foto bareng. Jadi aku ngide lah buat kita tumpengan. terus dia tuh kayak ngobrol tuh pertama sama yang cowok sama kita. Setauku emang nggak tahu. Kayak aku kayak ayo kita bikin ini yuk, surprise yuk buat Dinda, Rina, El. Kan kita sudah punya foto aib mereka, foto aib tuh ya foto tengga. Udah punya, kita cetak, kita tempel, terus aku pesan nasi tumpeng. Aku awalnya tuh mau beli tumpeng tuh di ini rumahnya Ketua Karang Taruna di Jati. Rupanya nggak bisa istrinya Mas Singgi. Jadi aku minta tolong lah sama anak Karang Taruna sana yang bukan keringan, Senot namanya. Aku cerita ke Senot, terus denger nih mamanya, diboncengin mamanya aku ke belakang rumahnya Bapak RT 04. Sebenarnya sih di sana ibunya nggak jual tumpeng, cuman kayak karena mau bantuin anak-anak KKN, karena niatnya baik juga kan, mau ngerayain temennya yang lulus. Ibunya Senot nih maksa ibu yang kita samperin ini untuk bikin tumpeng. Terus ibunya kayak ya udah, dia juga nggak enak kan nerima duitnya berapa. Terus langsung ditembak aja sama ibunya Senot nih, harganya segini, pokoknya gimana pun hasilnya kita terima. Tuh udah jadi tuh tumpengnya. Aku mikir masih kurang kan. Jadi kebetulan mereka bertiga nih, kami yang cowok-cowok ada aibnya, kayak foto tidurnya yang jelek lah, lagi jelek kan. Terus aku print. Awalnya tuh aku cuman minta printnya tuh 3x4. Cuman yang anak Bali Jahanam satu nih, dia ngeprint full di kertas A3 apa A4 tuh, full muka mereka, satu foto satu A4 itu, ditaruh di sana, di papan tulis ditaruh akhirnya kan, ada di papan tulis kecil kita punya, terus kita taruh di sana 3 foto mereka. Juga apa lagi ya, pas malam harinya tuh kita desain ininya kan, papannya. Terus sekalian juga kita tanda tangan di papan tulis yang kita selain 3 orang tadi.
kebetulan nih yang si L nih dia lagi nyetrika. Cuman kan nggak mungkin juga kan kita ngasih tahu dia kalau kita lagi tanda tangan di papan tulis ini, padahal kan ada dia juga yang mau disurprisein kan dia. Jadi karena kita semua ngumpul dalam satu kamar itu kan, kecuali yang mereka bertiga nih, si Eli ngerasa kayak, aku kenapa ya mereka marah ke aku ya. Dan parahnya tuh Lisa tuh dia, oh ini gila sih, Lisa tuh dia acting kayak dia jutek, tiba-tiba judes sama si L. Wah, si L tambah nangis lagi kan, tambah overthinking lagi dia. Pas aku datang sama yang cowok-cowok datang kan, aku bawa papan tulis sama foto-foto mereka yang udah digambar-gambarin. Kita datang, wah langsung yang Rina, L, Dinda langsung kaget, langsung nangis mereka. Terus L juga bilang, aku langsung mikir loh, misalnya kalian kayak gitu kenapa? Aku ada salah apa katanya. Di sini dibalikin 1,6 lebih. Oke. Anjas. Kalau mereka di sini aja, di bawah tanam foto aja. Oke. Pokoknya Hancur. Tunggu 2 hari lagi. ntar itu lo yang biar di sana tempatnya. Ini loh. Iya loh. Ini kepala ayamnya. Ini tuh, nih, lihat nih. Nangis loh. Ya ini satu-satu yang diketusin dari tadi. Baca ribut ya. Nih, tuh. Anjay. Aku benci Theo. Aku benci banget pakai sama Theo. Aku benci Theo. Aku benci Theo. Udah. Gimana disurprisein Aku gimana? benci banget sama Theo. Gara-gara Theo foto aku tersebar. Enggak bisa, nggak ada sinyal. Udah nggak kita itu diajak. Gak boleh apaan? Nah. Jangan ditutup. Jangan itu deh. Rin, jangan gitu Rin. 1, 2, 3. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we were. Terus akhirnya berjalan, di situ si L nangis, entah nangisnya dia malu atau dia terharu, aku nggak tahu ya. Yaudah, ibaratnya waktu itu kita sukses untuk ngeprank. Sorry ya Rina, L, Dinda, kami cowok-cowok kayak gitu. Saya mewakilkan Agung sebagai yang punya ide. Saya meminta maaf karena itu mungkin menyakiti hati kalian atau sebagainya. Yang jelas tujuannya itu untuk membuat kita lebih akrab lagi. Oh, waktu itu kepas. Kita ngeprintnya itu kepasan sama proker yang aku kerjain, yaitu proker buku koperasi. Buku koperasi aku cetak sekalian ngeprint foto Derina L.
Tapi setelah itu aku nggak tahu sih, aku lagi ngerjain laporan atau segala macam, ngerjain video kalau nggak salah juga, nyicil video ini nih aku cicil waktu itu. Tiba-tiba Rina dan Dinda ngebet banget ngajak aku sama Theo pulang yang lagi di balai desa. Kita lagi butuh internet buat ngedit video dan segala macem, kita lagi butuh. Diminta pulang padahal waktu itu masih maghrib, yang mana di jam-jam seperti itu biasanya kita itu kayak bebas mau ngapain, kayak ya udah terserah lu gitu loh. Kayak ini kok tiba-tiba diajak pulang, ya udahlah kita pulang. Kita ambil makan, kita duduk di ruang tamu. Kita lagi makan berempat, dari dalam datang cut 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 cut, happy birthday to you. Waktu itu aku, Ordi, Agung, Theo, kita saling lihat-lihatan tanya siapa yang ulang tahun gitu. Soalnya nggak ada. Ordi hari itu nggak ulang tahun, aku enggak, Theo enggak, Agung enggak. Terus siapa yang ulang tahun kan? Udah lah, waktu itu kayak kita udah terima aja, kita bingung. Ya udah, mungkin emang mereka juga mau seru-seruan gitu. Tapi kata-kata yang ditulis itu lumayan menyakiti hati sih boy. Tapi kalau aku sih santai aja. Bacot nih Helen nih kayaknya. Komentator nih Dajjal tuh Dinda pokoknya. Bacot nih Helena, habis dong bacot terus. Ini semuanya bisa sih. Iya sih. Suami orang. Dipertegas ya. Ordi dia acting loh. Ingat acting. Dia acting marah karena ditulis bau, terus ditulis dekil dan segala macam. Aku bilangnya nggak tega. Ditulis kayak gitu Ordi, tapi dia pura-pura. Beneran nih. Pura-pura dia. Yang dianggap serius. Dia pura-pura akhirnya. Nah, jadi selama kita menjalani prank-prank tersebut tuh Induk Semang tuh kayak bingung, ketawa-ketawa gitu. Kayak belum pernah aja, kayaknya belum pernah seumur-umur KKN-nya seperti itu, belum pernah kayaknya. Kita mulai membaur sama masyarakat desa, terutama dari Karang Tarunanya. Nah, di Jati sendiri tuh kayak Karang Tarunanya asik sih, banyak juga. Jadi kita merasa diterima di Karang Taruna gitu. Jadi kalau ada pertemuan atau ada main volley gitu tuh kita pasti diajak, kayak seru-seruan bareng gitu. Kita main volley bareng. Terus apa ya, pengalaman yang nggak bakalan aku rasain kalau aku nggak KKN itu, yang pertama aku ngolah singkong, bener-bener ngambil singkong dari ladang, terus dicuci, terus diparut, terus digoreng, terus berubah jadi keripik singkong gitu. Ini mau langsung diolah toh? Kulitnya apa? PPK-nya ke sini. Iya. Kenapa kakaknya ke sini? Terus juga bingung kan. Kayak kita tuh nggak terasa ya KKN tuh. Ya memang sih cuma sebulan, tapi kayak nggak terasa ya tiba-tiba udah mau selesai. Awalnya emang kayak hari-hari pertama, kayak minggu-minggu pertama gitu tuh, pengen pulang, aduh nih kapan, lama banget gitu. Terus pertengahan kayak ya udah ada mulai menikmati, ya udah jalin aja gitu. Minggu-minggu terakhir tuh kayak wah kok cepat banget, pengen pelepasan aja. Kayak kita juga gimana ya, dibilang seneng akhirnya penarikan iya, tapi dibilang sedih juga iya, karena ya terbiasa bareng-bareng 10 orang itu kepisah juga kayak sedih aja,
ada yang mungkin nggak ketemu lagi, ada yang mungkin kayak harus ngelanjutin kemana gitu kan. Halo Bang Ordi, sebagai ketua gimana kesan-pesan KKN Bang? Ya, untuk kesan KKN di Desa Jati ini itu sangat menyenangkan, terus asik, terus banyak pengalaman juga yang saya dan teman-teman saya juga dapatkan di Desa Jati ini. Semoga teman-teman KKN yang berikutnya, semoga kalian besok akan bisa merasakan apa yang kami rasakan sekarang, dan juga semoga kalian membawa program-program yang akan berguna untuk warga Jati tersebut. Oke, thank you Mas Ordi. Siapa lagi? Kinan seneng nggak kedatangan kakak-kakak KKN? Senang. Kenapa senengnya? Baik. Terus? Ganteng. Cantik juga nggak? Cantik. Kalau besok kedatangan KKN lagi mau apa nggak? Mau. Kalau rasanya, kan kakak-kakak udah mau pulang. Rasanya gimana? Nggak seneng. Pengen lama lagi ya? Beda. Nggak apa-apa ya, kita pamit pulang dulu ya, tapi ya. Dadah dulu, dadah sini. Dadah. Caca gimana selama bimbel ini? Gak bisa. Hah? Seneng apa enggak? Seneng. Dapat apa aja dari kakak-kakak KKN? Dapat jadi jajanan. Dapat es krim. Dapat bimbingan. Terus nggak tahu. Dapat Mas Theo nggak? Dapat dibagi 2. Ini lagi apa nih Pak? Milih kacang, Mas. Milih kacang. Ya, ini kan gimana Pak itu Pak? Buat peyek. Oh, buat peyek. Oh. Nah, ini kan KKN sudah mau pulang ini Pak. Ya. Nah, menurut Bapak gimana Pak? KKN selama sampai hari ini itu menurut Bapak, apakah Bapak menerima kedatangan KKN atau? Alhamdulillah kita menerima, juga mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Mas dan Mbak KKN dalam hubungan di dalam masyarakat juga bagus. Anak-anaknya juga alhamdulillah bagus. Bimbingan belajar juga lancar Pak, alhamdulillah. Lancar. Ya, yang untuk yang kemarin juga ada arisan RT sama pembibitan lele yang kemarin bagi 2. Ya, alhamdulillah berjalan itu. Berjalan. Membantu ada kegiatan di masyarakat sudah. Ya. Sampun Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga atas penerimaannya selama KKN ini Pak. Semoga untuk kelanjutannya Desa Jati bisa terus maju. Apa yang ditinggalkan dari kami kelompok 56 khususnya bisa berbekas dan bermanfaat. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ini lagi ngapain ini Pak? Cari rumput. Cari rumput. Buat sapi ya Pak ya? Oke. Ya, ini Pak Dukuh, namanya Pak Warijan. Gimana Pak, pas kedatangan KKN, tanggapannya seperti apa Pak? Ya cukup bagus, karena KKN juga membantu program-program yang di dusun yang tidak bisa dilaksanakan oleh warga. Nah ini kan udah hari kesekian tuh Pak. Menurut Pak Warijan, kami anak-anak KKN bagaimana Pak sikapnya Pak? Atau tuturnya seperti itu? Ya biasa-biasa. Jadi kalau memang di pedesaan memang ya kayak gini, terus tanggapannya juga bagus. Dari keluarga juga bagus, dari keluarga besar Padukuhan juga bagus. Ini dari KKN Atmajaya memang ya cukup membantu lah di program-program Padukuhan. Nah ini kan bentar lagi pulang nih Pak kita Pak.
Ya, tanggal 20. Nah, Rasanya gimana, Pak? ya rasanya sebetulnya waktunya memang agak kurang. Agak Soalnya kurang, kan iya. Cuma 1 bulan toh. Iya. 1 bulan itu sebetulnya semua program yang perlu dibantu oleh KKN ini memang masih kurang. Nah mungkin kalau bisa diusulkan nanti KKN itu ya idealnya memang 3 bulan ya. 3 bulan tuh mungkin cukup untuk membantu di kedukuhan di pedesaan. Menurut Pak Dukuh, program kerja kami yang paling bermanfaat apa, Pak? Kan ada bimbel, ada data penduduk, ternak lele. Ya sebetulnya semuanya bermanfaat bagi masyarakat. Tapi yang paling bermanfaat juga sebagai tinggalan ya, itu membuat profil padukuhan. Oh ya, data penduduk itu. Padukuhan terus bimbel juga cukup penting karena anak-anak daripada main ya, daripada dolan itu nanti bisa dimanfaatkan untuk belajar. Ya, gitu aja Pak. Terima kasih ya Pak Dukuh, Pak Warijan atas waktu yang udah diberikan, atas tempat yang udah diberikan juga untuk kami. Makasih ya Pak. Gimana Bang Agung? KKN Bang Agung? Wah, KKN kali ini berat tapi seru sih. Apa beratnya, kenapa Bang? Panas, mati lampu, nggak ada jaringan. Sisi positifnya nggak ada jaringan apa ini? Pasti ada sisi positifnya dong. Ada sih, jadi kayak lebih akrab sama teman-teman yang lain. Oke. Ini lagi ngapain Bang? Ini masak nasi goreng. Ini tadi beli di atas, di angkringan atas. Oh iya. Tempatnya Snot. Oh iya, namanya Mas Senot ya? Yui. Tadi katanya akrab sama temen nih Bang. Berarti boleh minta lah. Bagus. Oke, gitu aja sih. Nanti lagi Bang ya. Yuk. Tanggal 18 dulu deh. Tanggal 18 kan kita ada pameran. Tiba-tiba ada pameran aja. Belum dihapus loh. Yang kertas sudah dibawa nih. Yang kertas-kertas sudah dibawa. Nggak tahu. Oh ini produk. Ya, pukul 8.30 absensi peserta dikumpulkan lagi. Sampai sana kita nge-set buat pameran. Di situ yang kita pamerin ada tanamannya program kerjanya Helena, kemudian ada buku koperasi Properku, ada packaging singkong, itu program kerja kelompok dan juga program kerja teman-teman juga. Terus ada poster program kerja Ordi, program kerja Rina, program kerja siapa lagi? Oh kelompok. Apa sih? Iya program kerja kelompok. Itu dipasang poster. Ya sudah, pameran berjalan. Ini permintaan warga Bu, cuman kita belum sempat cetak karena lumayan banyak data penduduk. Nggak ada stempelnya kayak gitu. Ada. Balado jagung. Mantap. Yoi.
ngerjain satu sama lain, bikin surprise gitu. Banyak momen-momen yang kami lakukan bersama yang akhirnya bikin kangen ketika KKN itu telah selesai kami penarikan. Apalagi anggota kelompok 56 yang jahil-jahil, lucu, pasti bikin kangen. Bahkan sesudah penarikan aja masih kayak pengen balik lagi nih, karena pengen menikmati momen bersama anggota kelompoknya. Tapi mungkin di lain waktu kami masih bisa ketemu bareng, kumpul-kumpul bareng, mungkin bukan ngerjain proker, tapi kita cerita kegiatan keseharian kita setelah KKN. Aku sayang kalian, kelompok 56. Ya kemarin hari pertama pulang tuh kayak sedih sih, kayak bangun sepi gitu. Sekarang juga masih sepi, jadi kayak ya gitu sih. Ya mungkin sekian sih yang bisa aku ceritain. Oke, gitu dulu. Thank you, bye. Ya, dari kami sangat berterima kasih kepada Induk Semang, kepada Pak Duko sudah memberikan tempat tinggal, memberikan makanan, memberikan support, memberikan atensi yang cukup sangat-sangat membantu, sangat-sangat bermanfaat untuk kami. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Duko, Pak Warijan, dan Bu Esti bagi Induk Semang, Sila, Kinan, Dirsa, Senot, Mas Singgi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sangat berterima kasih atas semua waktunya yang sudah diberikan, semua kenangan, semua pengalaman yang sudah diberikan. Sangat terima kasih. Appreciate. Banyak banget hal yang bisa aku peroleh dari KKN ini, tapi aku nggak tahu mau ngomong dari apa lagi. Pokoknya KKN itu asik sih, pokoknya KKN itu mudah, yang sulit itu proker. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih karena udah mencoba untuk kita saling mengerti, udah selalu ada, udah saling pengertian satu sama lain. Pokoknya kalian luar biasa. Thank you. Terima kasih teman-teman yang sudah berjuang bersama selama hampir 2 bulan lebih sejak pembekalan. Semoga kedepannya kita masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sekali kelompok 56. Semoga kedepannya semua orang, tidak hanya kelompok 56 tapi juga seluruh warga Padukuhan Jati memiliki pengharapan yang lebih baik, memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Dan terima kasih sudah mempersilahkan kami untuk tinggal selama 1 bulan, hampir 1 bulan di Padukuhan Jati. Mungkin video ini bisa jadi obat kangen teman-teman ketika emang, terutama teman-teman kelompok 56, kalau misalkan kalian kangen tentang situasi KKN, tontonlah video ini. Aku berharap dari video kecil ini bisa mengawetkan silaturahmi kita, bisa mengingat kembali apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lalui bersama. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Kami di sini mau terima kasih sama ibu, udah 1 bulan tidur di tempat ibu. Terus mohon maaf kalau selama kita nginep di sini kita berisik, terus meresahkan, terus banyak salah lah pokoknya.
Pak Ibu udah baik banget sih mau nerima kita, masakin kita pagi-pagi. Terus walaupun Ibu capek berangkat sekolah kan pagi-pagi jauh juga. Ya pokoknya makasih sih buat Ibu. Ini ada dari kita walaupun sedikit cuma gini aja, tapi moga-moga bisa buat kenang-kenangan kita. Ibu ini ada fotoku. Kita kemarin sama itu buat ibu yang kita spesial. Oh iya, terima kasih. Terus gini ya, tak pasang sebentar. Yang pertama, Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua sudah bisa melewati 1 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat ilmunya untuk warga di sekitar sini, untuk adik-adik semua juga. Terus yang kedua, Ibu minta maaf mungkin selama di sini Ibu tidak bisa memberikan tempat yang layak untuk kalian semua, tidak bisa menyediakan makan yang seperti kalian inginkan gitu loh. Itu terus yang terakhir, semoga dengan perpisahan ini tidak memutuskan tali silaturahmi di antara kita. Jangan pernah lost contact, mungkin sekedar oh iya Bu halo ini saya udah wisuda gitu, mungkin itu membuat saya senang pernah menjadi bagian dari proses itu sampai pencapaian kalian semua gitu. Udah. Wah.